Selamat siang Pak Petrus, apa kabar? Ya, selamat siang Pak Simon. Baik, semangat pagi. Ya, semangat pagi ya. Kita tetap semangat walaupun Ya, udah ya. berusia lansia, kita selalu semangat dan kita baru habis olahraga pingpong. Ya. Iya. Oke, kita sesuai dengan janji kita ya. Saya akan bertanya kepada Bapak seputar kredit union ya. Ya, Sebagai baik, Pak Simon. pertanyaan pertama, apa makna dari kredit union? Silakan Pak Petrus. Ya, kredit union. Karena ini bahasa Inggris, Iya, maka kita artikan yang belakang dulu. iya boleh. Nah, kredit union artinya perkumpulan. Oke. Sedangkan kredit di sini bukan dalam arti pinjam uang. Oh, begitu. Tetapi kredit berasal dari kata credo yang berarti percaya. Jaya, betul. Maka kredit union berarti kumpulannya orang-orang yang bisa dipercaya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ternyata kredit union adalah kumpulan orang-orang yang bisa dipercaya. Berarti kepercayaan menjadi dasar utama Ya. dari perkumpulan tersebut ya. Ya, jadi seandainya ada anggota yang menyimpan atau menabung di Kopdit misalnya, dia percaya sepenuhnya kepada lembaga. Ya. Sebaliknya kalau lembaga memberi pinjaman kepada anggota, berarti lembaga juga percaya sepenuhnya kepada anggota bahwa uang yang dipinjam itu akan kembali tepat waktu, tepat jumlah. Jadi ini merupakan dasar dari kredit union, kepercayaan. Dan ini diungkapkan dalam himne kredit union. Jadi biasanya dalam pendidikan kita awali dengan himne kredit union ya. Kami akan melantunkannya dalam dua versi, gitu. bahasa Indonesia dan kemudian bahasa Inggris. Dan kami pandang yang bahasa Inggris ini jauh lebih dalam struktur kalimatnya lebih baik. Gitu. Ya, sekarang yang bahasa Indonesia dulu yuk. Iya, coba. Ya. Bila kita saling percaya dan bekerja sama dengan semangat dan ketekunan, dan kita bersatu, dan kita bersatu, dan kita bersatu dengan semangat dan ketekunan, dan kita bersatu. Nah, kemudian yang dalam bahasa Inggris boleh dikatakan ini isinya hampir sama. Bisa panjenengan nyanyikan dalam bahasa Inggris? Ya, karena ini bersifat internasional ya. Ini ada yang dalam bahasa Inggris. If you believe and I believe, and we together work, the spirit of love will inspire us, and we will all be one, and we will all be one, and we will all be one. The spirit of love will inspire us, and we will all be one. Kalau boleh luar kami biasa ya. artikan maknanya, terutama yang bahasa Inggris, karena ini secara logika ini jauh lebih bermakna dari yang bahasa Indonesia. Oke. Sebab strukturnya yang pertama ini adalah pengandaian.
Ya, dan yang kedua ini adalah apa akibatnya dari pengandaian itu. If you believe and I believe. Jadi bila Anda percaya dan saya percaya, we together work. Kita bekerja bersama. Jadi ini dua hal yang merupakan dasar kerja, dasar operasional dari credit union. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah kerjasama. Ini pengandaiannya. Maka hasilnya apa? Buahnya apa? The spirit of love will inspire us, and we will all be one. Ada dua buah yang dihasilkan. Yang pertama adalah the spirit of love, semangat kasih, semangat cinta akan will inspire us, memberi inspirasi kepada kita. And we will all be one. Ini buah yang kedua adalah kita akan menjadi satu kesatuan. Ya, jadi ada dua hal yang harus kita laksanakan untuk ini bisa tercapai, yaitu yang pertama tadi saling percaya dan yang kedua adalah bekerja sama. Hasilnya apa? Semangat kasih, semangat cinta akan memberi inspirasi kepada kita semua, dan kemudian hasilnya juga kita akan menjadi satu kesatuan. Jadi inilah inti dari makna credit union. Jadi bukan dalam arti persatuannya orang yang ingin pinjam, bukan. Tetapi ini adalah persatuan, perkumpulan dari orang-orang yang saling percaya. Begitu ya. Yang mungkin ini kurang lebih maknanya jadi dari makna dari credit union tadi ya. Oke. Baik, kita sekarang ke pertanyaan yang kedua. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa definisi dari credit union? Definisinya apa? Perlu diketahui bahwa definisi ini merupakan salah satu dari unsur jati diri koperasi atau juga credit union. Jadi ada 3 unsur penting supaya koperasi itu memenuhi jati dirinya. Dan yang pertama adalah definisinya bagaimana. Dan definisi itu nanti akan menentukan organisasi. Kalau boleh kami ini definisikan, credit union adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekelompok orang atas dasar common bond atau ikatan pemersatu. Begitu. Yang sepakat untuk menabungkan uang mereka untuk dijadikan sebagai modal, dan modal ini akan dipinjamkan kepada sesama mereka, dalam arti kepada anggota dengan bunga yang layak dan untuk tujuan yang bersifat produktif dan juga bisa untuk tujuan kesejahteraan. Jadi itu definisi dari credit union, dan akan kami jelaskan supaya lebih paham tentang definisi ini. Karena ini juga merupakan dasar dari kerja eksistensi entitas credit union. Jadi credit union adalah suatu badan usaha. Kita tahu bahwa di Indonesia itu ada beberapa badan usaha seperti BUMN, BUMS, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan kemudian itu koperasi ini juga merupakan badan usaha. Jadi itu koperasi atau kredit union sama ini juga merupakan badan usaha. Biasanya badan usaha itu yang penting mencari keuntungan, profit. Tetapi di dalam credit union
bukan semata-mata mencari profit. Oh begitu. Ada moto, credit union is not just for profit. Oh, not luar biasa. For, iya, not just for profit. But for service, pelayanan. Oh, service ya. Iya, service yang penting ini. Ya, jadi number one-nya service ya. Jadi apa? Ya penting itu mencari keuntungan penting, tetapi bukan itu semata, tetapi akan memberi pelayanan kepada anggota. Pelayanan berupa apa? Untuk meningkatkan kapasitas mereka, empowering them. Jadi memberdayakan mereka. Untuk apa? Meningkatkan ekonomi mereka, mengangkat harkat, derajat, martabat manusia itu sendiri. Jadi tujuannya lebih mulia dibanding dengan BUMN maupun BUMS. Ya. Nah, ini. Gitu ya. Jadi itu yang kaitannya dengan apa itu badan usaha. Jadi tadi itu definisinya kreditnya sebagai apa? Badan usaha yang dimiliki oleh sekelompok orang. Nah, sekelompok itu berapa? Dahulu untuk mencari badan hukum ini harus minimal 20 orang. 20 orang. Dulu. Tetapi setelah ada Omnibus Law, ini dipermudah cukup 9 orang ini untuk mencari badan hukum. Ya, 9 orang. Tetapi kemudian ini bisa dikembangkan untuk apa? Memperbesar kredit union itu sendiri. Batasnya berapa itu? Maksimal berapa? Tidak ada. Dan seperti pintu air, sekarang anggotanya sudah 500.000. Itu di Yogyakarta. 500.000 di NTT itu. Oh, di NTT. NTT itu. Gormas ini anggotanya sudah 150.000. Wah, luar biasa. Juga di NTT itu, Gormas Pantur kasih lebih dari 100.000 orang. Jadi kemudian yang di Kalimantan itu ada beberapa yang cukup besar. Lantang Tipo, Pancur Kasih, Keling Kumang ini lebih dari 100.000 anggota dan asetnya sudah dalam hitungan triliun. Luar biasa. Jadi untuk apa? Anggota tadi itu boleh dikatakan tak terbatas. Karena ini sudah ada yang mencapai pintu air tadi 500.000 lebih bahkan. Jadi menurut data terakhir saya baca itu yang bulan Mei itu lebih dari 500.000. Jadi apa? Ini tadi manusia itu yang penting karena ini bukan merupakan kumpulan uang, tetapi ada sekelompok orang yang terikat di dalam suatu ikatan pemersatu atau biasanya disebut sebagai common bond. Iya, ikatan pemersatu. Ada 3 macam ikatan pemersatu. Yang pertama adalah bersifat occupation, ya kerja, jabatan. Misalnya karyawan atau guru-guru di suatu yayasan tertentu bisa membentuk credit union. Karyawan di suatu perusahaan bisa membentuk credit union. Ya, ini atas dasar pekerjaan. Yang kedua atas dasar teritori, wilayah. Area. Misalkan orang yang tinggal di suatu kabupaten, di suatu kota, di suatu provinsi, termasuk bisa yang bersifat nasional itu seluruh Indonesia. Sehingga badan hukum operasi termasuk credit union ini atas dasar ini tadi misalnya ini berbadan hukum provinsi atau tingkat 2, ada yang berbadan hukum tingkat 1 dan ada juga yang berbadan tingkat nasional. Nah itu atas dasar wilayah-wilayah nih. Misalnya wilayah operasionalnya atau wilayah kerjanya ya. Ini tadi sudah kami sebutkan apa sebagai common bond itu ikatan itu bisa bersifat apa pekerjaan, occupation atau bersifat teritori atau area. Kemudian yang ketiga ini bersifat association, perkumpulan. Ya misalkan wanita-wanita berkumpul, ada himpunan pemuda. Nah ini boleh juga mendirikan apa credit union.
Nah, jadi ini ada 3 macam apa tadi common bond, ikatan. Kami ulangi, yang bersifat pekerjaan, yang bersifat wilayah, dan yang bersifat perkumpulan. Ya. Kami lanjutkan dari definisi tadi. Nah, kemudian mereka sepakat untuk mengumpulkan uang sebagai modal. Ya. Untuk menjadi anggota koperasi-koperasi termasuk credit union, ini yang pertama, ini harus bayar simpanan pokok. Nah, biasanya menurut pengamatan saya simpanan pokok hanya yang sekitar 100.000. Yang kedua, yang pokok juga wajib juga, namanya bayar simpanan wajib. Ya, rata-rata menurut pemantauan saya itu 20.000 karena ini dibayar per bulan. Ya, wajib. Sedangkan simpanan pokok tadi hanya dibayar sekali selama dia jadi anggota. Dan dua ini tadi kalau sudah bayar, dia itu sudah boleh dikatakan itu sebagai anggota penuh dari suatu punya hak sebagai anggota penuh di credit union. Ini namanya apa? Simpanan saham. Dan ini tidak boleh diambil selama dia masih jadi anggota. Jadi simpanan pokok, simpanan wajib tidak bisa diambil selama dia masih menjadi anggota. Kecuali kalau dia keluar, kecuali kalau meninggal. Jadi untuk memperbesar modal tidak hanya dari dua sumber ini tadi, tetapi credit union boleh membuka macam-macam jenis simpanan. Simpanan bunga harian, deposito, simpanan hari tua dan sebagainya. Dan ini kenyataannya yang lebih bisa memperbesar modal adalah yang simpanan non saham ini. Ya, tadi kita bedakan yang dua tadi itu simpanan saham, kemudian yang deposito, sebuah hari tua itu non saham. Ini tadi sudah terkumpul modal. Nah, kemudian modal itu dipinjamkan kepada sesama anggota. Nah, sekarang ini ada dua macam koperasi. Yang pertama disebut jenis yang closed loop, dan yang kedua adalah open loop. Ya. Yang closed loop ini hanya dipinjamkan kepada anggota. Dan umumnya untuk credit union itu memilih bentuk yang pertama ini, yang bersifat closed loop, tertutup. Jadi tidak boleh dipinjamkan kepada non anggota. Tetapi pemerintah ini juga memberikan kesempatan untuk yang non anggota bisa pinjam di koperasi. Nah, kemudian jenis yang kedua itu yang bersifat open loop, terbuka. Ya, jadi ini ini bisa dipinjamkan kepada non anggota. Dan perbedaan yang lain antara closed loop dengan open loop, bahwa untuk open loop ini pengawasannya ada di OJK. Sedangkan yang closed loop itu adalah di Dinas Koperasi. Ini perbedaan utama antara terbuka dan tertutup. Dan umumnya untuk credit union milih yang closed loop. Dan ini sesuai dengan juga itu prinsip-prinsip pokok dari credit union sejak awal, hanya kepada anggota. Jadi ini tadi dipinjamkan untuk credit union kepada anggota dengan bunga yang layak. Bunga yang layak itu seberapa? Dalam hal ini kita bisa memperhitungkan berapa biaya operasional, berapa biaya modal. Biaya modal itu adalah biaya yang dipakai untuk memberi bunga untuk simpanan-simpanan tadi. Jadi seperti sebuah, ada sisuka, seperti deposito, hari tua itu tadi diberi bunga, ya, yang kita sebut ini biaya modal.
Jadi semua dari biaya-biaya itu kita hitung dan kemudian kita perkirakan berapa ini pendapatan. Jadi nanti untuk memperhitungkan suku bunga ini kita harus memperhatikan dua hal ini. Pendapatan tentu saja juga pengeluarannya. Sehingga nanti untuk bisa mendapatkan bisa SHU, sisa hasil usaha, itu kita perhitungkan akhir tahun. Itu harus kita perhitungkan. Dan menurut pantauan saya rata-rata ini sekarang di CO ini untuk suku bunga pinjaman berkisar 1% per bulan sampai 2% per bulan. Begitu. Dan menurut pemerintah ini juga boleh dikatakan untuk maksimal bunga pinjaman ini sebaiknya 2% per bulan atau 24% per tahun. Nah, ini jadi maksimalnya itu sebaiknya untuk koperasi ini juga maksimalnya ini untuk suku bunga ini juga maksimal 2% per bulan. Dan untuk yang rendah ini kami pantau ini sekitar 1% itu banyak juga. Sehingga variasinya kalau kami boleh ambil rata-rata untuk kredit union itu bunga pinjaman sekitar 1,3% sampai dengan 1,5%. Ini rata-ratanya. Ya. Jadi ini tadi untuk suku bunga yang ideal itu berapa? Nah kemudian ini setelah sebelum pinjam biasanya itu ditanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Di dalam definisi tadi tujuannya untuk hal yang bersifat produktif, meningkatkan usaha, sehingga kemudian itu anggota tadi yang pinjam itu bisa meningkatkan usahanya, sehingga tentu saja profit, laba ini akan semakin besar, semakin tinggi. Nah, usaha itu macam-macam. Bisa untuk UMKM, pertanian, perkebunan, jadi macam-macam itu bersifat itu produktif, bersifat produktif. Di samping untuk bersifat produktif juga untuk kesejahteraan bisa. Kesejahteraan. Contohnya ini misalnya kesejahteraan itu kalau sedang sakit di rumah sakit ini bisa pinjam di kredit union. Di samping itu juga untuk memperbaiki rumah. Ini kan bukan produktif. Memperbaiki rumah. Ini supaya lebih indah, lebih bagus. Ini juga untuk kesejahteraan. Untuk wisata juga karena ini juga akan memberi kesejahteraan kepada kita. Kesejahteraan untuk rohani lah. Jadi kadang-kadang ini kalau untuk konsumtif bisa tidak. Konsumtif kita bedakan dengan yang produktif. Biasanya kalau produktif tadi memberi tambahan pendapatan, tapi kalau konsumtif biasanya secara umum tidak. Tapi ini untuk membeli peralatan rumah tangga ini bersifat lebih bersifat konsumtif. Tapi yang tidak boleh ini adalah pinjam uang untuk lotre, dan untuk judi. Ini untuk hal-hal negatif, untuk minum-minum yang bersifat negatif tentu saja itu tidak boleh. Seandainya untuk judol, itu juga tidak boleh. Jadi ini tadi jadi kegunaan ini luas sekali pengertian kredit ini. Jadi mungkin ini pertemuan kita ini buat sesi pertama dulu Nah, ini sesi pertama dulu. Nanti kita lanjutkan di kesempatan mungkin di sini juga kita pinjam semacam studionya Pak Joko ini untuk wawancara di sesi kedua dan selanjutnya. Jadi yang pertama nih khusus mengenai makna kredit union dan definisi. Karena definisi ini penting. Betul. Definisi ini kan menjelaskan pengertian secara luas gitu apa arti kredit union. Sebagai dasar kerja dari kredit union. Oke, selanjutnya satu pertanyaan tambahan lagi. Kredit union ini pertama kali diadakan oleh negara apa?
Oh, untuk sejarahnya ini panjang. Panjang. Mungkin pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan Bapak Petrus siapkan bahannya dulu. Sejarah perkembangan kredit union ya. Baru kita bisa Jadi mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan kita di siang hari ini ya. Untuk sejarahnya ini bagus untuk pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Kami siapkan. Selamat siang, berkah dalam Pak Petrus. Sampai jumpa lagi. Dadah. Semoga tetap sehat. Setelah pingpong bersama. Dadah. Oke.